Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Pembahasan fenomena terkini dengan narasumber yang kredibel dan terpercaya. Bersama saya Nanang Setiawan. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Uni Eropa dilanda kekhawatiran jelang musim dingin mendatang, seiring dengan krisis energi yang menghantam kawasan tersebut. Hal tersebut diungkapkan Komisaris UI untuk Energi, yakni Kadri Simpson, setelah melakukan pertemuan dengan para Menteri Energi Uni Eropa pada hari Jumat 30 September 2022. Para menteri khawatir, seperti saya, bahwa ini tidak akan menjadi musim dingin yang mudah bagi kami. Dan musim dingin berikutnya akan lebih sulit lagi, katanya. Seperti dikutip oleh Russia Today. Bagaimana ekonomi Eropa saat ini? Dan apa penyebab harga gas yang meroket di Eropa? Apakah kapitalisme biang krisis energi di Eropa? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pengamat ekonomi Profesor Fahmi Amhar. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Prof ya? Alhamdulillah. Profesor, sejumlah negara di Eropa mengalami krisis gas yang menyebabkan warganya kesulitan menjalani hidup. Sementara saat ini musim dingin sudah hampir tiba. Penggunaan gas biasanya meningkat di musim-musim tersebut. Bagaimana gambaran suramnya ekonomi Eropa saat ini, Prof? Ya, jadi ada satu hal yang berantai ya. Yang pertama adalah banyak industri itu yang bangkrut karena mahalnya harga energi. Harga energi membumbung tinggi ya, terutama gas ya. Sekaligus banyak orang itu kehilangan pekerjaan ya. Ya karena tadi mereka bekerja di industri yang bangkrut itu dan otomatis penghasilannya lenyap ya. Jadi ini sambung menyambung. Nah, jadi memang ujung pangkalnya ini adalah mendadak Eropa itu kekurangan energi. Ya, saya kira begitu. Iya, Profesor. Krisis energi, ribuan perusahaan Eropa terancam gulung tikar. Apa penyebab harga gas yang meroket di Eropa, Prof? Ya karena mereka ikut memboikot Rusia ya, sejak Rusia menyerang Ukraina ya, kemudian Barat ya dipimpin Amerika ya, itu melakukan boikot ya, embargo pada Rusia. Padahal mereka itu lupa, mereka itu tergantung dengan energi dari Rusia ya, terutama gas itu. Jadi karena Rusia itu negara yang sangat kaya dengan gas alam ya, itu ada jaringan pipa gas yang sangat besar yang mengalir ke negara-negara di Eropa Barat. Nah itu begitu mereka membakar, ya mereka rugi sendiri kan, nggak dapat gas ini. Ya. Yeah. Ya, satu lagi. Pada saat yang sama mereka yang sebenarnya mungkin punya sumber energi yang lain, misalkan nuklir ya, itu sudah beberapa tahun ini mematikan nuklir, tidak memperpanjang usia pakai dari PLTN-nya. Ya. Semacam Jerman ya. Jerman itu sebenarnya dulu punya nuklir yang cukup banyak ya, tapi kemudian ketika sudah habis masa pakainya ya, masa pakai PLTN itu 25 tahun ya sampai 30 tahun. Bisa diperpanjang kalau ada upgrade di beberapa hal ya. Sampai 2 kali masa pakai itu. Tapi sejak sekitar 15 tahun terakhir itu banyak sekali PLTN yang ditutup di Jerman. Tidak dilanjutkan penggunaannya. Kenapa? Karena ada kampanye dari pihak-pihak yang merasa dirinya aktivis lingkungan ya. Mereka minta dialihkan ke sumber energi terbarukan seperti surya atau angin begitu ya. Padahal surya atau angin itu kan tidak stabil ya, tidak bisa disimpan di malam hari atau di saat tidak ada angin begitu ya. Jadi nah ini ternyata merupakan suatu hal yang tidak mereka sangka ya. Jadi gas berkurang ya, sebenarnya nuklir sudah nggak ada gitu. Ya. Ya, Profesor, sentimen ekonomi di Uni Eropa makin suram. Tercermin dari level kepercayaan konsumen dan perusahaan yang anjlok bulan ini, terutama akibat kekhawatiran inflasi.
Apakah situasi di Eropa bakal merembet ke Republik Indonesia ini, Prof? Saya kira secara langsung tidak ya, karena kita tidak ikut-ikutan memboikot Rusia ya. Dan perdagangan kita ini yang banyak itu dengan Cina, dengan Jepang, dengan Amerika Serikat ya. Tidak banyak yang langsung ke Uni Eropa ya. Namun secara tidak langsung kita akan kena imbasnya ya. Kenapa? Karena kita impor gandum dari Ukraina itu sekarang jadi mahal ya. Kita impor gandum dari beberapa negara, dari Australia, dari Kanada ya, dari Brazil ya. Tapi dari Ukraina juga cukup besar. Nah itu kemudian ada kekhawatiran ini akan ada gejolak ya, meskipun ternyata tidak terlalu banyak. Kita gejolak kenaikan harga itu lebih karena subsidi BBM dicabut ya, bukan karena kenaikan harga energi di Eropa ya. Nah cuma beberapa industri di Eropa itu ada yang selama ini mengimpor bahan mentah dari Indonesia ya, dalam bentuk apapun ya. Nah ini akan kena imbas pada eksporternya ini ya, pada industri di Indonesia yang mengekspor ke Uni Eropa. Kenapa? Karena mereka banyak yang kemudian menunda pesanannya atau bahkan membatalkan pesanannya ya. Karena mereka sendiri sedang krisis kan, sedang kapasitas atau kemampuan daya belinya sedang turun ya, sehingga ya itu tadi ya, kita kena dampak secara tidak langsung. Jadi ada juga dampak karena ada sebagian kecil SDM kita itu yang bekerja di Eropa atau tergantung dengan prinsipal di Eropa ya. Nah, jadi perusahaan di Indonesia, tapi prinsipalnya ya pemilik perusahaannya atau pemilik mereknya di Eropa. Itu kalau di Eropa gonjang-ganjing gini, itu bisa ngerembet sampai ke sini juga. Ya. Suka tidak suka. Tapi memang saya kira tidak separah, kita nggak akan separah seperti di Eropa. Iya. Prof, apakah kapitalisme dan demokrasi yang meningkatnya tekanan dari lonjakan harga gas dan krisis energi di Eropa? Ya, itu bisa terjadi, tapi juga secara tidak langsung ya. Kapitalisme dan demokrasi kan tidak selalu berkaitan dengan lonjakan gas atau krisis energi. Ya, kita selama berpuluh-puluh tahun ya stabil saja, aman saja kan ya. Krisis seperti ini tuh terakhir kali awal tahun 70-an ya. Kemudian sedikit pernah terjadi awal tahun 90-an ketika Amerika menyerang Irak dan Kuwait ya waktu itu kan. Jadi Irak menduduki Kuwait, terus Amerika mengumumkan perang terhadap Irak ya. Nah itu sempat terganggu, tapi juga nggak lama itu ya. Jadi sudah ya 30 tahun terakhir ini stabil lah ya harga. Jadi bukan kalau orang pakai demokrasi dan kapitalisme pasti ada lonjakan gas atau ada krisis, nggak selalu seperti itu ya. Namun kapitalisme yang menyerahkan persoalan energi ini sepenuhnya pada mekanisme pasar ya tanpa intervensi negara itu memang dapat menimbulkan krisis energi ya. Jadi di Eropa itu kan perusahaan-perusahaan itu dibiarkan saja, silakan kalian deal dengan Gazprom ya. Gazprom itu perusahaan gas paling besar di Rusia ya. Silakan deal sendiri-sendiri. Nah, itu jadinya ya repot seperti ini, jadi naik harga-harga itu kan secara membumbung tinggi. Jadi negara di sana itu tidak proaktif ya, tidak berperan yang baik ya. Paling hanya ya ngomong-ngomong dengan Putin mungkin dapat potongan harga gitu. Karena Gazprom itu milik negara di Rusia itu ya. Nah, demikian juga ya proses demokrasi itu rentan menghasilkan pemimpin yang asal populer namun minim kapasitas. Nah, ini terjadi pada pemimpin Ukraina ya. Yang sebelumnya itu seorang badut ya. Jadi Volodymyr Zelensky itu badut ya, badut yang terkenal ya. Terpilih jadi presiden tapi yang ngawur gini ya, akibatnya Rusia marah dan diserang ya. Ya Rusia itu targetnya adalah tidak menjajah Ukraina tidak ya, tapi mengganti presidennya ya. Dicari presiden baru, jadi biar rakyat Ukraina itu yang menderita ini biar memilih presiden baru ya, menjungkirkan sendiri presidennya ya. Kemudian memilih presiden baru yang ramah terhadap Rusia ya. Tapi ini belum tercapai dan kayaknya agak sulit ini ya seperti itu. Profesor, apa pelajaran penting yang harus diambil dari dunia Muslim ya, dari krisis listrik yang saat ini melanda Uni Eropa, Prof? Ya, jadi kita harus belajar bahwa secara teknis ya dunia Muslim itu harus menyiapkan diri agar benar-benar memiliki kedaulatan energi. Tidak boleh terjadi nanti suatu hari ketika kita ada masalah dengan negara-negara kafir adidaya ya, kemudian mereka memboikot sesuatu, lah kita terus kemudian kalang kabut ya karena nggak punya energi, nggak boleh seperti itu ya. Nah, dan pada saat yang sama mereka ya dunia Muslim ini tidak boleh punya ketergantungan yang tinggi kepada negara asing dalam bentuk apapun ya.
apakah dalam teknologi, ya, apakah dalam ekonomi, apalagi dalam politik dan militer, sama sekali tidak boleh. Jadi harus punya kemandirian yang maksimal ya, kira-kira. Ya, baik Prof, terima kasih atas pemaparannya. Sama-sama. Semoga sukses selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Baiklah, pemirsa Kabar Petang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Prof Fahmi Amhar, dan insya Allah kita akan bertemu dengan Kabar Petang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.